Beberapa waktu yang lalu, kita telah mencoba untuk memahami apa yang menjadi latar belakang pembentukan Sinode para Uskup. Lalu sekarang muncul pertanyaan lain, apa yang menjadi landasan teologi Sinode para Uskup? Konsep fundamental landasan teologi Sinode para Uskup dapat ditemukan dalam Lumen Gentium nomor 23 yang menegaskan kepedulian para uskup terhadap gereja universal. Setiap uskup memimpin gereja partikular yang dipercayakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, bersama dengan semua uskup, ia juga mempunyai kepedulian terhadap gereja universal sebagai anggota kolegium para uskup. Maka Sinode para Uskup kemudian dianggap sebagai instrumen yang memungkinkan para uskup menyadari keprihatinan ini. Oleh karena itu, Sinode para Uskup selalu dianggap sebagai badan sentral gereja, suatu lembaga yang mengacu pada pusat gereja dan tentunya berbeda dengan berbagai lembaga atau lembaga lain seperti sinode gereja lokal, baik yang ada di gereja Katolik Timur maupun di gereja Latin. Jika landasan kepedulian terhadap gereja universal adalah menjadi anggota kolegium para uskup, lalu apa yang bisa menjadi penghubung antara Sinode para Uskup dan Kolegium para Uskup? Refleksi mengenai landasan itu berorientasi pada kolegialitas episkopal sebagai landasan Sinode para Uskup. Dalam teks konsili yang mengacu pada Sinode para Uskup yang tercantum dalam Christus Dominus nomor 5, Sinode para Uskup ditampilkan sebagai perwakilan dari keuskupan Katolik, yang mana ini melanjutkan dari artikel nomor 1 dari dokumen Solicitudo Omnium Ecclesiarum, sebuah konsep tentang diplomasi kepausan tentang kehadiran tata suci dalam kehidupan gereja-gereja lokal, yang tidak dimasukkan dalam struktur atau dalam isi kitab hukum kanonik tahun 1983 karena memiliki beberapa kesulitan. Kesulitan pertama berkaitan dengan konsep representasi atau perwakilan. Pertanyaannya, dapatkah kolegium itu diwakilkan? Jawabannya, ya. Sudah ada di dalam konsili. Topik ini banyak diperdebatkan dan juga sudah dijelaskan pada skema De Pastorali Episcoporum Munere in Ecclesia nomor 5 yang menyatakan bahwa peran uskup yang terpilih dari berbagai belahan wilayah dunia menurut cara-cara dan kaidah-kaidah yang telah atau masih harus ditetapkan oleh Imam Agung di Roma, memberi bantuan yang lebih berbobot kepada gembala tertinggi gereja dalam musyawarah yang secara khas disebut Sinode para Uskup. Lalu muncul kesulitan lainnya, yakni terkait dengan konsep kewajiban untuk menaruh kepedulian semua uskup terhadap gereja universal, seperti yang tercantum dalam Lumen Gentium nomor 23. Dalam Lumen Gentium nomor 23 sendiri, secara hukum, konsep untuk menaruh perhatian ini tidak dinyatakan dalam wewenang hukum. Oleh karena itu, masing-masing uskup tidak akan dapat diwakili dalam suatu badan pusat yang mengacu pada gereja universal. Kolegium secara keseluruhan mempunyai wewenang hukum hanya pada gereja partikularnya masing-masing. Karena itu, cara penunjukan anggota sinode tidak akan pernah mengarah pada pemikiran perwakilan di seluruh kolegium. Jika ia secara sah
mewakili kolegium para uskup, ia masih memerlukan mandat yang diberikan secara kolegial oleh seluruh kolegium para uskup, yang tidak dipertimbangkan oleh dewan sebagai cara untuk bertindak bagi dewan uskup. Lebih-lebih lagi, beberapa sinode keuskupan daerah yang bersangkutan. Untuk itu, sebagai akibat dari semuanya ini, sinode para uskup tidak dapat bertindak secara sah, karena ada suatu pertanyaan yang perlu dijawab. Atas nama siapa sinode para uskup bertindak, dan dengan wewenang hukum yang mana mereka mendapatkan mandat? Ini adalah kesulitan lain yang bisa ditemukan. Untuk itu, sinode para uskup hanya memiliki fungsi sebagai konsultatif. Fungsi konsultatif inilah yang dimiliki dalam sinode para uskup, sehingga tidak bisa memberikan sebuah keputusan yang diberikan dari sebuah sinode para uskup. Untuk mengatasi kesulitan ini, Paus Fransiskus melakukan pembaruan yang berorientasi pada konsep sinodalitas yang menjadi landasan sinode para uskup. Oleh karena itu, meskipun pada hakikatnya merupakan suatu lembaga episkopal, ia harus memiliki atau menjadi sebuah instrumen untuk mendengarkan umat Allah. Hal ini tercantum dalam Episcopalis Communio nomor 4 sampai dengan 6. Saya akan sedikit mengutip pada Episcopalis Communio. Pada tahun-tahun ini, dengan memperhatikan keefektifan tindakan sinode berhadapan dengan pertanyaan yang membutuhkan intervensi yang tepat waktu dan terpadu dari para gembala gereja, ada keinginan yang berkembang agar sinode menjadi lebih merupakan perwujudan khusus dan implementasi yang efektif dari kepedulian keuskupan untuk semua gereja. Sinode para uskup harus semakin menjadi alat yang istimewa untuk mendengarkan umat Allah. Untuk para Bapak Sinode, kami memohon Roh Kudus pertama-tama untuk karunia mendengarkan, untuk mendengarkan Tuhan, agar bersamanya kita mungkin mendengarkan seruan dari banyak orang, untuk mendengarkan orang-orang sampai bernafas dalam keinginan yang Tuhan memanggil kita. Meskipun secara struktural, pada dasarnya dibentuk sebagai lembaga episkopal, sinode tidak terpisah dari umat beriman lainnya. Sebaliknya, ia adalah alat yang cocok untuk menyuarakan kepada seluruh umat Allah, khususnya melalui para uskup yang ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga sejati, penafsir, dan saksi iman seluruh gereja, menunjukkan dari satu sidang ke sidang yang lainnya bahwa itu adalah ekspresi yang mengesankan dari sinodalitas sebagai elemen konstitutif gereja. Dengan kata lain, berpijak pada sifat gereja yang satu, kudus, apostolik, para uskup yang berkumpul dalam sinode para uskup mengarah serta menyatukan setiap suara dari umat Allah untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan yang terintegrasi dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja. Itulah landasan teologis dari sinode para uskup. Semoga penjelasan ini membantu dan mencerahkan kita semua.